Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat kepada kita yang cukup banyak, sangat banyak bahkan. Antara lain adalah nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk pertemuan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan teori. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan membahas tentang menilai perkembangan usaha. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Kita mulai menilai perkembangan usaha. Artinya bahwa usaha yang dilakukan oleh seorang wirausaha itu pastinya mengalami siklus kehidupan usaha. Grafiknya di sini adalah produk life circle, Bu. Kok produk, Bu? Ya, pada dasarnya siklus kehidupan usaha dengan siklus kehidupan produk itu identik atau hampir sama, melalui beberapa fase atau tahapan. Di antara lain adalah fase pertama adalah perkenalan, perkembangan, kedewasaan, dan penurunan. Kita bahas satu persatu, yaitu tahap yang pertama yaitu perkenalan. Pada tahap perkenalan, pada atau masa pertumbuhan, di sini produk yang kita tawarkan akan memiliki tingkat penjualan yang cukup tinggi, dengan catatan atau apabila barang yang atau produk yang kita tawarkan direspon positif oleh pasar, diminati oleh pelanggan kita, calon pembeli. Namun kondisi itu tidak selalu seperti itu. Mungkin juga produk yang kita tawarkan kurang menarik, kurang direspon, sehingga pada tahap perkenalan atau pada tahap pertumbuhan ini seringkali perusahaan masih mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk berbagai strategi pemasaran, mulai dari promosi, kemudian meyakinkan konsumen dengan banyak cara, dan seterusnya. Sehingga biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan cukup tinggi pada tahap awal atau tahap pertumbuhan atau perkenalan. Kemudian pada tahap yang kedua adalah tahap pertumbuhan atau tahap perkembangan. Pada tahap ini resiko yang ditanggung oleh perusahaan sudah semakin kecil, karena pada tahap ini, pada fase ini, promosi yang dilakukan sudah cukup sering, sehingga masyarakat luas cukup mengerti tentang produk yang akan kita tawarkan, terkait dengan usaha yang dilakukan, sehingga tingkat penjualan sudah cukup bagus, sehingga keuntungan yang diterima oleh perusahaan pun juga cukup tinggi untuk membiayai misalnya berbagai hal kebutuhan perusahaan, antara lain adalah melakukan ekspansi pasar atau memperluas market share, memperluas jaringan pemasaran. Pada tahap yang di sini sudah cukup bagus perkembangan. Kemudian pada tahap yang ketiga ada tahap kedewasaan atau kematangan. Pada tahap ini pertumbuhan penjualan sudah cukup bagus, atau kalau pada siklus kehidupan produk kita kenal dengan istilah booming. Ya, jadi puncak penjualan yang tertinggi. Nah, pada siklus kedewasaan atau tahap kedewasaan ini pun perusahaan tersebut sudah cukup mapan. Ya, artinya sudah cukup banyak dikenal oleh masyarakat luas dengan promosi yang cukup intens, sehingga memiliki posisi yang cukup stabil di pasar. Sehingga pada tahap ini tingkat penjualan cukup tinggi, bahkan tertinggi pada puncaknya. Kemudian tentu saja dengan omset penjualan yang cukup tinggi, tingkat perusahaan sudah cukup bagus, sehingga keuntungan laba perusahaan juga cukup tinggi. Biasanya perusahaan akan melakukan pertumbuhan usaha, melakukan ekspansi perusahaan, melakukan diversifikasi produk, dan seterusnya pada tahap kedewasaan. Tahap yang keempat adalah tahap penurunan. Pada tahap ini, kalau itu perusahaan baik siklus kehidupan produk tadi mengalami penurunan penjualan, omset penjualan. Kenapa bisa begitu? Biasanya pada fase ini itu banyak sekali perusahaan pesaing yang sudah memasuki pasar, sehingga membuat produk yang hampir sama dengan produk yang kita tawarkan, terkait dengan desain, kemasan, bahkan kualitas dan harga yang cukup bersaing. Sehingga pada siklus
yang keempat ini, omset penjualan mulai mengalami penurunan. Tentu saja perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa tetap survive, untuk tetap bisa bertahan. Karena itu upaya yang dilakukan oleh perusahaan antara lain adalah melakukan diversifikasi produk atau menciptakan produk baru, mungkin juga memodifikasi produk yang sudah ada. Yang pasti harus mampu menciptakan inovasi dan kreativitas pada produk yang kita tawarkan, sehingga diharapkan produk yang kita tawarkan, perusahaan yang kita tawarkan akan mengalami peningkatan kembali. Nah, ini yang disebut dengan siklus kehidupan usaha. Berikutnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan usaha. Pada dasarnya, perkembangan usaha adalah serangkaian tugas dan proses yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan peluang dalam mengembangkan usaha. Artinya bahwa maju mundurnya perusahaan tentu saja sangat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain adalah faktor-faktor yang mendorong perkembangan perusahaan. Antara lain adalah sumber daya manusia. Begini, ketika seorang wirausaha atau entrepreneur, biasanya faktor usia juga mempengaruhi. Seorang entrepreneur atau seorang wirausaha yang masih memiliki usia muda pada seringkali memiliki semangat, idealisme, daya juang yang cukup tinggi, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada, yang dihadapi terkait dengan persaingan dan segala sesuatunya. Kemudian seorang wirausaha yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi, selain usianya muda, dia memiliki tingkat pendidikan yang cukup bagus, tentu saja itu akan mempengaruhi, memberikan dampak positif terhadap perkembangan usahanya, karena dengan pendidikan yang bagus akan mempengaruhi wawasan dari seorang entrepreneur atau wirausaha ini, sehingga dia akan mampu membuat kebijakan-kebijakan ke depan yang cukup komersil, cukup strategis. Faktor berikutnya adalah sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan pastinya selain modal sendiri, tentu saja kalau itu sebuah perusahaan itu berbentuk PT, ya, pastinya di situ modal itu tidak hanya milik pribadi, tetapi bisa juga merekrut modal usaha dari pihak lain. Nah, kalau di perusahaan itu ada PT, perseroan terbatas, ada yang bersifat terbuka, tertutup, ada yang bisa melakukan go public. Nah, itu tentu saja perusahaan dengan berbentuk PT itu adalah perusahaan yang bisa mendapatkan modal dengan menjual saham kepada masyarakat secara luas. Kalau itu PT terbuka. Materi di kelas 2 mungkin produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 2. Mungkin Anda sekalian bertemu dengan Bu Rimna terkait dengan bentuk-bentuk badan usaha. Ada yang masih ingat? Bentuk-bentuk badan usaha yang paling sederhana. Perusahaan perorangan, kemudian firma, CV, PT. Nah, itu kalau kemudian sumber daya sosial. Sumber daya sosial di sini artinya adalah lingkungan sosial. Seringkali faktor keluarga, minta maaf, apapun alasannya, seseorang entrepreneur atau wirausaha yang memiliki latar belakang bahwa orang tuanya, keluarganya sebagian besar adalah para pengusaha, tentu saja akan memiliki jiwa wirausaha yang hampir sama dengan orang tuanya atau kakeknya dan seterusnya. Sebaliknya, faktor sosial ini sangat berpengaruh. Misalnya seseorang berasal dari keluarga misalnya karyawan atau pegawai, maka jiwa entrepreneur atau wirausahanya juga tidak cukup kuat. Karena itu faktor sosial juga akan cukup berpengaruh di dalam mengembangkan usaha yang dikelola. Strategi yang diperlukan untuk menjaga usaha ada dengan wawasan yang cukup luas, kemudian daya juang yang tinggi dengan usia yang masih relatif muda tadi, maka seorang entrepreneur atau wirausaha mampu menciptakan kebijakan-kebijakan, strategi-strategi yang menguntungkan, kemudian memiliki visi yang cukup bagus, ya. Visi misi yang dibuat tentu saja tidak perlu terlalu eksklusif, tapi harus cukup realistis, dapat dilakukan, dapat diwujudkan sehingga kemajuan usaha bisa tercapai.
atau kelangsungan hidup perusahaan bisa bertahan. Kemudian faktor-faktor yang memperlambat perkembangan perusahaan. Secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi hambatan perkembangan perusahaan, antara lain adalah faktor kepemimpinan atau leadership. Kalau tadi yang mempengaruhi adalah seorang leadership, seorang entrepreneur yang memiliki jiwa muda, kemudian memiliki latar belakang pendidikan yang cukup bagus, di sini sebaliknya karakter atau sifat kepemimpinan ya harus yang bagus adalah yang cukup yang terbuka. Tetapi kalau seorang pemimpin tersebut memiliki karakter kepemimpinan yang introvert, tertutup, tidak mau menerima masukan, dan tentu saja juga akan berpengaruh terhadap perkembangan usaha. Pada dasarnya perkembangan usaha itu pastinya akan berpengaruh terhadap seorang tenaga kerja. Ketika perusahaan itu mampu bertahan, tetap survive, mengalami perkembangan pertumbuhan yang bagus, maka staf atau bawahan, faktor tenaga kerja ini akan memiliki rasa aman akan kelangsungan hidupnya, sehingga dia akan lebih termotivasi, dia akan lebih produktif, ya, sehingga perusahaan tersebut akan lebih berkembang. Tetapi sebaliknya, ketika pemimpinannya kurang mensupport, kurang memiliki karakter yang cukup mampu diteladani oleh seorang bawahan, kemudian tidak memberikan solusi yang bagus terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, tentu saja itu akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dari perusahaan tersebut. Fasilitas atau alat, pastinya suksesnya sebuah perusahaan apabila tenaga kerja bisa melakukan pekerjaan dan difasilitasi dengan alat-alat yang cukup memadai, sehingga itu akan memberikan perkembangan terhadap usaha tersebut. Komunikasi dan informasi, perlu adanya komunikasi yang cukup bagus. Ketika seorang pemimpin atau leader tadi memiliki sikap yang terbuka, open management, sehingga dia berani mau menerima masukan, kritik dari bawahan, tentu itu adalah hal yang positif, mampu menjadi faktor penguat untuk pertumbuhan usaha tersebut. Tetapi sebaliknya, ketika saluran komunikasi atau informasi tersebut buntu, ya, ini akan memberikan pengaruh yang negatif, ya, akan memperlambat perkembangan dari perusahaan tersebut. Visi dan misi tadi sudah saya sampaikan sekali lagi bahwa visi dan misi di sini ketika seorang leader atau seorang pemimpin atau manajemen perusahaan di dalam menyusun visi dan misi tadi harus yang berpandangan ke depan, ya, sehingga cukup bisa diaplikasikan, memiliki tujuan yang jelas, yang realistis, sehingga mampu memberikan efek positif terhadap perkembangan usaha. Tetapi sebaliknya, ketika visi dan misinya tadi terlalu eksklusif sehingga tidak atau kurang mampu dilakukan oleh seluruh manajemen organisasi perusahaan tersebut, tentu saja hal ini juga akan memperlambat pertumbuhan dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang pasti harus Anda lakukan adalah Anda harus mengerjakan tugas-tugas yang sudah soal-soal ini, kemudian Anda kerjakan di link dan Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.